Kita buka dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi, yang membuat kami bisa hidup, menopang kami dalam semua aktivitas kami, dan memberi kepada kami semua yang kami perlukan. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami bisa bersekutu kembali melalui media Zoom ini. Biar dalam kesempatan kami belajar Alkitab ini, penyertaan Tuhan ada bersama dengan kami, dan membuat hati kami melekat dengan firman-Mu. Ampuni segala salah dan dosa kami yang tidak berkenan di hati-Mu, yang tidak memuliakan nama-Mu, dan perilaku sikap kami yang mungkin menyakiti hati sesama kami. Tuhan, berkatilah teman-teman kami yang tidak bisa bergabung, dimanapun mereka berada, terutama kalau mereka bekerja, mereka dalam perjalanan, ataupun mereka sedang sakit. Tangan Tuhan menjamah mereka, menyertai, dan memimpin mereka juga. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Amin. Iya. Kita lanjutkan dengan pembacaan Ibrani 13 ayat 1 sampai dengan 8. Ibrani 13 ayat 1 sampai dengan 8. Saya bisa minta tolong Ibu Delana membacanya. Saya salah. Oh, sorry. Oke. Siapa yang voluntarily mau menggantikan Ibu Delana? Bu Esther, silakan. Thank you, Bu Esther. Saat Pak. Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai 8. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan perbuatan demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepada kamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ya, terima kasih Bu Esther. Sama-sama. Nah, saudara-saudara, akhirnya setelah begitu banyak memberikan pengajaran di dalam 12 pasal suratnya, penulis surat Ibrani sekarang ini menutup khotbahnya, karena sebetulnya isi suratnya itu adalah sebuah khotbah yang tertulis. Dia menutup khotbahnya dengan nasihat-nasihat praktikal
nasihat-nasihat praktis untuk keseharian hidup orang Kristen. Jadi pasal 13 ini lebih banyak berisi nasihat-nasihat praktikal itu. Kalau kita merefer kepada segitiga iman, pengharapan, dan kasih, maka sekarang giliran dia menulis tentang kasih. Ya, kita sudah tahu sejak pasal 11 itu dia menerangkan tentang iman, di dalamnya termasuk pengharapan dengan semua penjelasan-penjelasan yang mendalam. Sekarang dia bicara tentang dot yang ketiga dari segitiga itu, yaitu kasih. Iman itu pasti diikuti dengan pengharapan. Ya, dalam penjelasannya dia jelas itu. Iman itu diikuti dengan pengharapan. Tapi iman dan pengharapan itu harus applied dalam kehidupan sehari-hari. Wujud dari applied-nya iman dan pengharapan itu adalah love, kasih. Leon Morris menyebut faith in action itu kasih. Love at work itulah iman. Ya. Jadi iman dan kasih itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Iman itu harus terwujud dalam action, dan kasih itu harus bisa diterapkan. Penulis surat Ibrani di sini menerapkan wujudnya kasih itu dalam hidup sehari-hari. Itu ada beberapa field, ada beberapa bidang yang dia jelaskan. Kita mulai dengan bidang atau field yang pertama, yaitu dalam komunitas orang beriman sendiri, di antara saudara-saudara seiman sendiri, kasih itu harus bisa diterapkan. Itu sebabnya dia berkata di ayat 1, peliharalah kasih persaudaraan. Dalam bahasa Yunani dipakai kata Philadelphia. Dari situ juga kata Philadelphia untuk kota Philadelphia itu. Ya. Jadi Philadelphia itu berasal dari kata phileo yang artinya mengasihi, dan kata adelphos yang artinya adalah saudara. Jadi phileo adelphos itu yang kemudian menjadi Philadelphia. Ya, Anda tentu tahu ya, riwayat nama kota Philadelphia itu berangkat dari kasus bagaimana perjumpaan orang-orang pendatang, imigran dari Eropa yang bertemu dengan suku Indian atau native Indian, tetapi kalau biasanya mereka itu berperang, tapi dalam kasus di kota Philadelphia itu semangatnya adalah semangat berdamai, sehingga tanah yang didapat dari orang-orang Indian itu waktu itu dibeli dengan fair dan diadakan perjanjian perdamaian, ya, sehingga itu kemudian menjadi sejarah, menjadi sebuah istilah yang menyejarah. Ada perjanjian persaudaraan
di antara orang-orang yang biasanya berperang. Philadelphia. Nah, kitab Perjanjian Baru, saudara-saudara, cukup banyak menyinggung topik ini. Bukan hanya surat Ibrani, ya, tapi banyak di antara kitab Perjanjian Baru, surat-surat Rasul Paulus, surat Yohanes, itu menyinggung Injil Yohanes juga, itu menyinggung tentang kasih persaudaraan ini, Philadelphia. Reformator gereja John Calvin mengatakan begini, kita tidak mungkin menjadi Kristen tanpa menjadi bersaudara satu dengan yang lain. Kita tidak mungkin menjadi Kristen tanpa menjadi bersaudara satu dengan yang lain. Jadi menurut John Calvin, persaudaraan Kristen itu menentukan kita itu Kristen atau bukan. Menentukan identitas kekristenan kita. Kita tidak mungkin mengaku kita ini Kristen, tapi kita itu tidak menerapkan kasih persaudaraan di antara sesama orang-orang Kristen. Challenge terbesar bagi sebuah komunitas Kristen adalah menerapkan brotherly love ini. Ya, itu semangat kekeluargaan, susah-susah bersama, senang-senang bersama. Ya. Kalau senang bersama itu banyak, ya. Tapi kalau susah bersama itu yang tidak gampang. Ya. Dan itulah challenge-nya, saling menanggung beban, kata Rasul Paulus. Ya. Seperti background cerita dalam lagu He Ain't Heavy, He's My Brother. Ya. Cerita tentang seorang anak laki-laki yang memikul adiknya di punggungnya, padahal dia juga belum besar-besar amat, ya, sehingga tentu itu terasa berat. Lalu ada orang yang berkomentar, apa kamu tidak berat dengan beban di punggungmu itu? Ya. Tetapi kemudian anak laki-laki itu berkata, itu bukan beban, ini adikku, gitu. Ya. Nah, itu yang kemudian mengilhami lagu He Ain't Heavy, He's My Brother. Kasih persaudaraan itu tidak sederhana. Kasih persaudaraan itu berarti kita mau menanggung beban. Kita itu mau direpotin. Kita itu menanggung bersama, bukan cuma senang bersama, tetapi juga beban dan kesusahan bersama. Perhatian terhadap orang yang sesama saudara yang sedang berbeban itu tidak mudah. Tapi kalau itu terjadi, itu indah. Ya. Itulah sebabnya Mazmur mengatakan betapa atau alangkah indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun itu. Ya. Jadi brotherly love atau Philadelphia itu salah satu inti pengajaran iman Kristen. Ya, kekristenan tanpa ini tidak ada sebetulnya, omong kosong. Gitu. Ya. Jadi saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa penulis Ibrani, surat Ibrani menempatkan dalam strata yang pertama, field yang pertama, di mana kita bisa menerapkan kasih adalah dalam komunitas orang beriman, Philadelphia. Kemudian field yang kedua, bidang atau lapangan kedua, di mana kasih harus diterapkan, menurut dia adalah di dalam kesediaan untuk menyambut orang asing, strangers. Komunitas Yahudi
yang kemudian juga diwarisi oleh komunitas orang-orang Kristen pada awal mula, terus terang memang menghidupi sebuah kultur, ya, culture menyambut orang asing dengan sebaik-baiknya. Itu sudah satu culture yang tertanam jauh berabad-abad yang lalu, bahwa kita harus menyambut orang asing, to be a good host to a stranger. Itu kultur yang kuat sekali pada orang-orang Yahudi dan kemudian juga orang Kristen pada awal mulanya. Kultur yang kalau kita kenal dalam bahasa sekarang, itu yang disebut sebagai hospitality. Orang-orang asing itu harus dilindungi. Orang asing itu harus disediakan makanan dan juga tempat berteduh yang mereka perlukan pada waktunya. Harus diberi tumpangan, istilahnya. Itulah yang ditonjolkan di sini juga oleh penulis surat Ibrani. Kebaikan terhadap orang asing ini bagi dia membuka peluang bukan saja untuk memberkati orang asing itu, tetapi juga untuk memberkati si tuan rumahnya. Jadi kebaikan terhadap orang asing itu bukan hanya kebaikan yang memberkati si tamu, tapi juga kebaikan yang memberkati si tuan rumah. Itu sebabnya ayat 2 mengatakan begini, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Kalimat ini sangat mungkin diberi inspirasi oleh cerita tentang Abraham dan Lot di dalam kitab Kejadian yang menjamu orang-orang asing yang ternyata adalah utusan atau malaikat dari Allah sendiri. Cerita itu yang memberi inspirasi kepada penulis surat Ibrani untuk mengatakan di dalam ayat 2 itu, kalau kamu menyambut orang dengan baik, dengan semangat hospitality yang tinggi, bukan tidak mungkin kamu sedang menyambut malaikat-malaikat Allah sendiri. Dan dalam masa perjanjian baru, di masa gereja mula-mula, kebanyakan ini diterapkan, saudara-saudara. Diterapkan khususnya untuk atau kepada para penginjil atau pelayan firman yang membutuhkan tumpangan di dalam perjalanan pelayanan mereka pada waktu itu, sehingga mereka ada tempat untuk ditampung. Jadi kalau penginjil itu pergi dari satu kota ke kota lain, dia ditampung di rumah salah seorang anggota jemaat yang melakukan pelayanan hospitality. Tetapi sebenarnya itu lalu kemudian menjadi kultur yang berabad-abad juga berlaku di dalam gereja. Ya, hampir di semua gereja yang saya tahu, ya, baik yang saya layani sejak dulu di Indonesia maupun kemudian gereja-gereja yang saya kenal karena saya datang melayani di situ, selalu ada jemaat yang menyediakan rumahnya untuk pelayan-pelayan firman seperti itu. Ada saja, gitu ya. Dan itu merupakan sebuah pelayanan tersendiri. Dan biasanya memang betul, itu orang-orang khusus. Jadi ada keluarga-keluarga khusus yang rumahnya memang punya kamar tamu yang disediakan untuk pendeta-pendeta atau pelayan firman itu menumpang di situ ketika mereka datang melayani. Di Amerika ini saya punya teman, sahabat,
mungkin sebagian Anda tahu, itu seorang penatua, elder di gereja BCUSA, namanya Penatua Hanafi Tanoyo. Ya. Penatua Hanafi Tanoyo ini salah seorang yang begitu. Ya. Dia adalah orang yang semangat hospitality-nya tinggi sekali. Ya. Sehingga rumahnya sering dipakai sebagai tempat untuk para pendeta atau penginjil yang datang untuk melayani. Ya, dia selalu membuka rumahnya dan dia memberikan tumpangan yang hangat kepada mereka. Saya mengalami sendiri, itulah Penatua Hanafi. Tapi itu memang karakternya dia dan itu memang semacam talentnya dia ya untuk memberikan. Tidak semua orang seperti itu, tetapi memang dia menjadi contoh yang baik untuk itu. Nah, itulah yang disebut di sini oleh penulis surat Ibrani sebagai pelayanan kita kepada orang asing, menjadi host yang baik untuk orang-orang yang membutuhkan. Itu adalah salah satu cara kita menerapkan kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sebabnya di dalam gereja, tentu dalam lingkup yang lebih kecil, ya, kita membiasakan home fellowship, ya, supaya apa? Supaya juga memberi ruang untuk pelayanan hospitality itu terjadi, ya, dan itu memang ada jemaat-jemaat, anggota jemaat-jemaat yang khusus yang diberi Tuhan itu kemampuan dan diberikan talent dalam arti tertentu yang memang suka menjamu dan menerima tamu dalam fellowship, dan itu salah satu wujud pelayanan yang baik juga. Nah, kemudian field yang ketiga, lapangan di mana kasih itu perlu diterapkan adalah dalam hal sikap dan perhatian terhadap orang-orang hukuman, orang-orang yang dipenjara. Ayat 3a, ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Pada masa itu, saudara-saudara, penjara belum menjadi suatu lembaga pemasyarakatan seperti sekarang. Ya. Bahkan penyediaan makanan pun tidak menjadi kewajiban penjara. Oleh karena itu, orang-orang hukuman itu lebih banyak bergantung pada pengunjungnya, visitorsnya. Termasuk tergantung mereka membawakan makanan atau tidak. Ya. Karena penjara tidak punya kewajiban memberi mereka makanan. Itu pada zaman itu. Nah, masalahnya tidak semua orang itu berani berkunjung ke penjara. Karena mereka takut dianggap teman, takut dianggap sekutu, takut dianggap ikut terlibat, atau itu berisiko untuk mereka juga bisa kemudian ditangkap. Jadi jarang sekali orang berani mengunjungi orang-orang yang ada di penjara. Padahal orang-orang yang ada di penjara itu amat bergantung kepada visitor. Nah, keberanian seorang Kristen untuk membesuk, mengunjungi orang di penjara itu merupakan sebuah kebaikan yang sangat berarti pada zaman itu, sekaligus sebuah kesaksian tersendiri. Itu sebabnya penulis surat Ibrani mengencourage pembaca suratnya untuk mengunjungi mereka yang di dalam penjara. Saya dulu waktu melayani di kota Mojokerto, punya seorang anggota jemaat yang pernah masuk penjara karena kasus PKI. Ya, Anda tentu tahu tahun 65 itu, ya, dan seterusnya. Itu sangat sensitif
Kalau orang-orang yang terlibat dalam organisasi-organisasi yang berafiliasi dengan PKI sudah nggak ampun. Ya, bahkan KTP-nya pun dikasih tanda ekstapol, ya, ekstahanan politik. Nah, itu juga keturunannya akan susah. Nggak mungkin jadi pegawai negeri. Ya, pada masa itu sangat sulit. Nah, ini jemaat saya ini ekstapol dia. Terus dia cerita bahwa waktu itu ketika dia dipenjarakan, tidak ada orang Kristen, tidak ada jemaat yang berani mengunjungi dia. Karena kalau mengunjungi dia itu nanti dikira terlibat juga, ya, dalam gerakan PKI itu. Ya. Terus dia cerita hanya satu orang yang waktu itu rajin mengunjungi dia, berani mengunjungi dia, ya, dan dia sangat appreciate itu. Ya, hingga itu menjadi sebuah kebaikan hati yang dikenangnya. Sampai dia sudah dibebaskan, sampai dia sudah tua, dia tidak pernah lupa. Waktu di penjara itu si A itu yang mengunjungi dia. Ya, jadi kasus itu kira-kira bisa menolong kita untuk memahami konteks nasihat surat Ibrani ini tentang jangan lupa kepada orang-orang yang terhukum di penjara itu. Saudara-saudara, karena itu memang benar. Itu real sekali, karena orang-orang di penjara pada waktu itu sangat membutuhkan visitors. Jadi kalau ada orang Kristen berani menjadi visitors, itu adalah sebuah kebaikan yang sungguh-sungguh bermakna buat mereka, tapi sekaligus sebuah kesaksian sendiri. Itu sebabnya penulis surat Ibrani mengencourage, dan ia juga mengingatkan bahwa ada tujuannya, ya, bahwa sebagai orang Kristen kita itu adalah tawanan dosa juga. Kita ini orang-orang terhukum. Jadi jangan lupa pada orang-orang yang terhukum, karena kita ini sebenarnya juga adalah orang-orang hukuman, tertawan oleh dosa dan telah dilepaskan oleh Kristus. Itu sebabnya kita ingat, ya, Injil Matius melalui kisah tentang akhir zaman, dia menyingkapkan betapa apa yang kita lakukan kepada orang-orang yang paling hina di dunia ini, orang lapar, orang sakit, orang telanjang, gelandangan, orang asing, dan orang yang di dalam penjara, itu adalah perlakuan kita terhadap Yesus sendiri. Itu adalah apa yang dikatakan Yesus di akhir zaman tentang perlakuan seperti itu. Ya. Jadi apa yang dikatakan penulis surat Ibrani ini bergema juga di Injil Matius, terutama perhatian di sini tentang orang-orang yang berada di dalam penjara. Berikutnya, field yang keempat, lapangan yang keempat, ialah dalam hal perlakuan terhadap orang-orang lemah, orang-orang berstatus rendah, mereka yang rentan diperlakukan buruk oleh orang lain karena kelemahannya. Perhatikan ayat 3b. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Ya, artinya kita hidup di dunia ini semuanya mungkin terjadi. Dunia ini seperti roda berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kadang kita kuat, kadang kita itu lemah. Tidak selalu orang itu dalam posisi yang menguntungkan. Kadangkala orang bisa dalam posisi yang terjepit dan membutuhkan.
Oleh sebab itu maksudnya dia adalah kalau kamu dalam posisi yang untung, kamu bisa menolong, kamu bisa berbuat baiklah, sebab ada waktunya kamu justru yang membutuhkan orang lain berbuat baik. Ya. Tapi yang sering kali dilakukan manusia di dunia ini adalah memperlakukan orang lain sewenang-wenang. Dan itu reality. Ya. Itu sebabnya orang mengenal istilah sekarang kelompok marginal. Orang-orang yang ada di pinggir. Orang-orang yang sengaja dipinggirkan. Tidak diberi perhatian. Tidak diberi hak. Tidak diakui hak dan kebutuhannya. Karena mereka punya status yang rendah, baik secara sosial, baik secara ekonomi, maupun rasnya, minoritas, atau gendernya, dan sebagainya. Pokoknya orang-orang yang dipinggirkan dan tidak mendapatkan prioritas dan perhatian karena dianggap memang orang-orang pinggiran, memang orang-orang yang tidak layak untuk diberikan perhatian. Dan kelompok marginal ini harus mendapat sasaran kasih menurut penulis surat Ibrani. Jadi memang orang Kristen juga tertantang, terchallenge untuk melaksanakan kasih itu justru kepada orang-orang atau kelompok marginal ini. Gereja terpanggil untuk itu. Ya, orang Kristen secara pribadi juga terpanggil untuk itu. Banyak, saudara-saudara. Sebenarnya banyak. Ya, bagian di mana orang-orang yang terpinggirkan itu karena berbagai macam alasan itu membutuhkan pertolongan. Ada organisasi yang menangani khusus untuk anak-anak yang lapar di dunia ketiga. Ada organisasi yang menangani untuk anak-anak yang lahir tidak beruntung, sumbing. Anda tahu itu ya, orang-orang anak-anak yang terlahir sumbing itu tidak pernah bisa punya rasa percaya diri yang baik. Ya. Mereka tumbuh di dalam penampilan yang tidak elok. Ya. Nah, bahwa ada yang membiayai operasi untuk mereka, itu sendiri adalah sebuah kebaikan hati yang sangat mempengaruhi hidup dan masa depan anak-anak yang lahir sumbing itu. Nah, itu ada organisasi yang bonafit yang menangani itu dan kita bisa memberikan donasi atau sumbangsih ke sana juga. Ya. Itu banyak sekali ya jalur atau jalan di mana kita itu bisa menerapkan kasih meskipun tidak secara langsung harus ke tempatnya, tetapi kita menyalurkan kasih itu kepada organisasi-organisasi yang menangani kelompok-kelompok marginal seperti ini. Nah, kasih itu menurut penulis surat Ibrani harusnya memang melebar, meluas. Radiusnya harus meluas. Mulai dari kasih kepada orang sendiri, maksudnya saudara seiman, kemudian bergerak lebih luas kepada orang asing, yaitu orang yang datang pada kita sebagai tamu, yang kemudian bergerak lagi lebih luas kepada orang yang dipenjara. Nah, kalau yang dipenjara ini kita yang harus datang. Ya, kalau orang asing, tamu itu mereka yang datang, tapi kalau orang dalam penjara, kita yang harus datang, bergerak lagi
sampai kemudian kepada orang-orang terbuang, orang-orang marginal yang dipinggirkan orang. Jadi Anda melihat di situ ya, penulis surat Ibrani membuat kasih itu gerakannya seperti kalau Anda melempar batu ke air, terus terjadi lingkaran yang melebar, begitu ya. Itulah harusnya kasih itu bergerak seperti itu. Nah, sesudah dia menerapkan lingkaran kasih yang meluas tadi, penulis surat Ibrani kembali kepada porosnya lagi. Ya, setelah tadi dia mulai dari Philadelphia sampai kepada orang-orang marginal, sekarang dia kembali lagi menerapkan kasih pada posisi porosnya lagi. Dan di situ, di core-nya, di poros kasih itu, dia menekankan dua aspek kehidupan orang Kristen, yaitu kehidupan keluarga dan kehidupan gereja dalam pengertian gereja lokal, ya, home church-nya orang. Jadi di dalam poros kehidupan orang Kristen itu ada lingkaran yang di poros itu namanya family, home, juga ada family of God, home church-nya. Nah, di dalam segi home atau family, dia memusatkan perhatian nasihatnya dalam dua bidang, ya, lapangan, yaitu seksualitas dan finansial. Jadi dalam kehidupan keluarga penting sekali nasihat kekristenan dalam bidang seksual dan finansial. Tentang seksualitas, dia menekankan hal kekudusan pernikahan, kehidupan ranjang yang tidak dicemari oleh ketidaksetiaan atau pengkhianatan. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah, katanya di ayat 4. Jadi dia menekankan pentingnya di sini kehidupan ranjang, ya, atau master bedroom di dalam keluarga. Itu harus dipelihara kesuciannya. Yang kedua, secara finansial. Dalam hidup finansial, dia menekankan nasihat pentingnya sikap yang benar terhadap uang. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ayat 5 dan 6. Ketika kita mempertuankan uang, maka seberapapun kayanya kita, finally, uang akan menghancurkan hidup kita. Prinsip ini penting, saudara. Ketika kita mempertuankan uang, maka seberapapun kayanya kita, uang akan menghancurkan hidup kita. Uang itu bisa membahagiakan, ya, tapi uang juga bisa menghancurkan. Depend on bagaimana kita
memperlakukannya. Kecukupan itu bukan berarti kepasifan. Ya. Cukup itu bukan berarti kita pasif. Justru kerja keras. Uang harus dicari. Uang harus dicari dengan upaya dan keringat. Tetapi tetap kita harus bersahabat dengan uang, istilah saya. Bersahabat sedemikian rupa sehingga waktunya kita menyimpan, ya menyimpan. Waktunya kita menggunakan, menikmati, ya menikmati. Spend, ya spend. Save, ya save. Waktunya kita share, berbagi, ya berbagi. Jadi jangan waktunya kita menikmati, kita ingat menyimpan. Oh, enggak jadi nikmati kita. Ya. Jangan waktunya kita itu harus menyimpan, kita menggunakannya. Kita akan kehilangan keindahannya. Jangan waktunya kita berbagi, kita berpikir untuk menyimpan. Ya. Karena ada waktunya, kita justru harus berbagi. Nah, berelasi dengan uang itu adalah pergumulan hidup sehari-hari semua orang. Karena kita setiap hari itu berhubungan dengan uang. Minggu kemarin saya bersyukur diberi oleh-oleh oleh Pak Budiono dan Bu Delana itu Alkitab finansial. Alkitab versi finansial, di mana Alkitab pada bagian-bagian yang ada hubungannya dengan finansial diberi tanda khusus di situ. Ya. Saya berterima kasih sekali untuk itu, dan kita itu, saudara-saudara, melihat bahwa di dalam Alkitab ternyata ada banyak ayat yang berbicara tentang finance. Ya, itu artinya apa? Itu artinya Tuhan itu menaruh perhatian di situ. Ya. Tuhan itu menaruh perhatian pada soal finance, dan kita harusnya punya sikap tertentu terhadap finance yang biblical, yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, salah satunya menurut saya adalah konsep yang dikatakan oleh penulis surat Ibrani ini. Kita jangan diperbudak oleh uang. Justru kita harus bergaul dengan cerdas, bergaul dengan bijaksana terhadap uang ini. Jangan pelit, tetapi juga jangan royal. Jangan malas, tetapi juga jangan diperbudak, sehingga tidak punya acara lain selain cari duit. Kita harus punya sikap yang benar. Uang itu tidak akan hilang. Uang itu akan selalu ada. Hanya dia itu mengalir. Uang di dunia ini akan mengalir terus. Itu sebabnya kita mengenal aliran dana, gitu ya. Uang itu sesuatu yang mengalir, tapi uang itu mengalir ke tempat di mana di situ ada orang memperlakukannya dengan benar. Oh, prinsip ini penting. Ya, kita harus selalu punya pikiran uang itu akan mengalir ke tempat di mana orang memperlakukan dia dengan benar. Yaitu supaya dia terus mengalir. Ya, karena uang itu tidak bisa berhenti. Dia harus mengalir. Ya. Oleh karena itu, ada waktu yang tadi saya katakan, ketika kita menyimpannya. Ya, supaya apa? Supaya ada sesuatu yang kita butuhkan untuk kepentingan the future. Tetapi uang ada saatnya dia harus mengalir, di-spend, digunakan, supaya itu mengalir ke tempat orang lain. Ya, kalau Anda tidak beli makanan di tempatnya orang yang jualan makanan, orang jual makanan tidak dapat uang. Ya, kita memang harus beli. Ya, ada waktunya kita spend. Tapi ada waktunya kita harus berbagi. Kita punya sekian,
tidak bisa hanya disimpan, kita memang harus mengalirkannya supaya dia berbagi, mengalir ke tempat lain, ada orang lain yang diberkati juga karena uang yang ada di tangan kita itu. Nah, nanti pada waktunya uang itu akan mengalir lagi kembali kepada kita. Dengan caranya sendiri Tuhan itu memberkati. Prinsip itu saudara sebenarnya simple, ya, tetapi itu sesuatu yang sangat penting sekali. Ya. Oleh sebab itu Anda perhatikan, dalam dunia ini orang yang sungguh-sungguh kaya, ya, perhatikan, orang yang sungguh-sungguh kaya itu penampilannya justru bersahaja. Perhatikan. Karena mereka sudah paham bagaimana harus memperlakukan uang. Kalau orang yang petita-petiti itu sebenarnya adalah orang yang sok kaya, gitu. Ya, tidak benar-benar kaya sebetulnya. Hanya mau menunjukkan kepada orang lain bahwa dia kaya, gitu. Tapi kalau orang itu sungguh-sungguh kaya, Anda perhatikan dia justru sederhana. Karena apa? Karena dia sudah tahu bagaimana bersikap terhadap uang. Uang itu sesuatu yang mengalir dan harus diperlakukan sebagai sahabat dan teman yang terus mengalir. Kalau dia waktunya mengalir keluar, waktunya dia mengalir kembali, dia akan mengalir kembali. Yang penting adalah bahwa kita punya sikap yang benar terhadap uang. Dasar dari sikap yang benar terhadap uang adalah karena kita percaya pada Tuhan yang adalah sumber berkat. Yang mengatur aliran uang itu adalah Tuhan. Ya. Tuhan itu sumber berkat. Dia tidak mungkin tidak memberkati apabila anak-anaknya itu berusaha, bekerja, dan bertanggung jawab dengan benar terhadap keuangannya. Uang itu Tuhan yang atur alirannya. Kita hanya harus tahu kapan kita itu mencari, kapan kita itu menyimpan, dan kapan kita menyalurkannya, memakainya, dan men-share-nya. Semua itu akan menjadi sebuah lingkaran aliran yang terus berjalan. Nah, selanjutnya, setelah bicara tentang keluarga, yang terakhir, di poros kehidupan kekristenan juga ada yang namanya home church, gereja lokal. Kehidupan orang Kristen ada home, tapi juga ada home church. Nah, penulis surat Ibrani mengambil kesempatan untuk menekankan pentingnya sikap umat terhadap pemimpin dalam komunitas gereja, terutama mereka yang bertanggung jawab menyampaikan firman Allah. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Apa yang harus diberikan oleh umat kepada pemimpin-pemimpin spiritual mereka? Saya cuma ingin menyambung pemikiran reformator Martin Luther. Martin Luther menyebutkan gini, terhadap pelayan firman, ada 3 hal yang perlu dilakukan oleh orang Kristen. 1, memberi dukungan doa. Semua pelayan firman membutuhkan dukungan atau support doa dari umat. 1. Yang kedua adalah memberi dukungan dana atau support finansial yang benar dan wajar. Dukungan dana itu dibutuhkan oleh pelayan firman dimanapun. Itu tanggung jawab umat.
Dan yang ketiga, berilah dukungan, kesempatan untuk dia berkembang, kesempatan belajar. Martin Luther itu seorang yang belajar. Dia seorang yang banyak baca buku. Dia seorang akademisi sebetulnya. Tapi dia menjadi pendeta jemaat dan dia selalu mengajak orang untuk membuat pendeta itu belajar. Karena pendeta harus berkembang. Dia harus belajar terus gitu. Itu sebabnya dukungan umat yang diperlukan adalah beri dia kesempatan untuk belajar. Ya, saya hanya mengutip itu saja. Menurut saya itu salah satu dari pendapat yang terbaik. Ya, kalau Anda ditanya dukungan apa yang dibutuhkan oleh seorang pelayan firman dari jemaatnya adalah 3 hal itu. Ya, dukungan doa, dukungan dana yang wajar, dan juga dukungan kesempatan untuk dia belajar lewat berbagai macam cara dan media. Karena itu adalah dukungan yang sangat bermanfaat untuk menerapkan kasih umat terhadap pemimpin di dalam gereja. Ya, praktikal sekali, saudara. Ya, semua yang kita bicarakan ini menjadi tiba-tiba menjadi membumi, down to earth. Ya, dari penjelasan-penjelasan tentang iman dan pengharapan yang tinggi sekali, sekarang penulis surat Ibrani down to earth ingin menerapkan supaya semua itu menjadi applied, karena menjadi Kristen, orang yang sudah ditebus oleh Kristus, itu berarti orang yang menerima kasih Allah berlimpah. Jadi tidak mungkin orang itu tidak melanjutkan kasih itu dalam hidup sehari-harinya yang praktikal. Itu sebabnya penulis surat Ibrani menutup di pasal 13 dengan nasihat-nasihat praktis ini. Kita masih akan bertemu satu kali lagi masih akan melanjutkan satu kali dengan penutupan dari pasal 13 ini sampai akhir di kesempatan berikutnya. Oke, saya berhenti sampai di sini. Barangkali ada yang ingin share atau melanjutkan dengan sedikit tanya jawab di sana sini. Silakan.